Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Doa kalau ada kata sambung ila maknanya mengajak kepada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Qala fi syarhihi lamma dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala at-tauhid wa fadluhu wa ma yujibul khawf min diddih nabbaha bihadhihi tarjamah. Al-musannif setelah menyebutkan tentang makna tauhid, keutamaan tauhid dan juga wajibnya takut dari lawannya tauhid yaitu kesyirikan, maka beliau mengingatkan tentang kewajiban mengajak kepada tauhid. Nabbaha bihadhihi tarjamah. Beliau musannif mengingatkan dengan tarjamah ini, dengan bab ini. Ala annahu la yanbaghi liman arafa dzalik, bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang yang sudah mengetahui tauhid dan keutamaan tauhid ay yaqtasira ala nafsihi. Tidak sepantasnya orang tersebut mencukupkan hanya untuk dirinya. La yanbaghi liman arafa dzalik an yaqtasira ala nafsihi. Tidak sepantasnya bagi siapa yang mengenali tauhid dan keutamaannya dan bahaya lawan-lawannya, tidak sepantasnya untuk mencukupkan hanya pada dirinya saja. Bal yajib alaihi an yad'uwa ila Allah, bahkan wajib atasnya untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang yang lazim, tapi jadilah seorang yang muta'addi. Apa lazim dalam ilmu nahwu? Tidak membutuhkan objek. Sedangkan yang muta'addi ya ta'adda ila maf'ul atau maf'ulain atau mafa'il. Maka hendaklah seseorang jangan mencukupkan atas dirinya saja ilmu yang dia dapatkan tentang tauhid dan keutamaannya, tapi hendaklah mengajak orang lain, sampaikan pada orang lain, ajarkan pada orang lain, ajaklah mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Di sini disebutkan tentunya mengajaknya dengan baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah. Dengan apa yang ketiga? Dengan jidal billati hiya ahsan, dengan membantah dengan perkara yang lebih baik. Dan itu tergantung orangnya yang diajak bicara. Siapa yang kau nasihati? Siapa yang kau nasihati? Apakah orang yang sedang talibul haq, mencari kebenaran, maka cukup diajari dengan hikmah. Mal hikmah? Hikmah ma qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah fi hadhihi al-ayah, qala Rasul fi hadzal hadits sahih. Cukup bagi orang ini. Karena orang itu sedang mencari kebenaran. Baik. Yang kedua, orang yang tersibukkan dengan perkara yang selain hak. Orang yang majghulun bi ghairil haq, maka mereka perlu diberi mau'izah al-hasanah. Apa itu mau'izah al-hasanah? Mau'izah al-hasanah adalah targhib wa tarhib. Tarhib wa targhib.
Targhib memberikan semangat. Diingatkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang mengikuti kebenaran. Agar muncul semangat roghbah kepada kebenaran. Sedangkan tarhib sebaliknya. Menakut-nakuti dengan ancaman-ancaman. Allah mengancam, Nabi mengancam. Barang siapa yang tidak begini akan diazab dalam neraka. Bagi siapa yang begini akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu semua tarhib. Mau'izah al-hasanah. Apa mau'izah hasanah? Tarhib wa tarhib. Yang ketiga adalah orang yang menentang kebenaran. Orang yang menentang kebenaran ini diddul haq harus dibantah bil jidal billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, ini cara-cara dakwahnya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa mujadalah bil haq atau bil ihsan. Billati hiya ahsan. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana jalannya para rasul dan para pengikutnya alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika dibacakan ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33. Allah berfirman, siapa yang lebih baik? Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan bahwa tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Lihat, khonibina azakumullah, soal inkari, yaitu waman ahsan. Maknanya tidak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku adalah seorang yang muslim. Apa kata Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini? Hadza habibullah. Orang ini yang mengajak kepada Allah adalah kekasih Allah. Hadza waliyullah. Orang yang mengajak kepada Allah ini adalah waliullah. Hadza safatullah. Orang ini adalah orang pilihan Allah. Hadza khiratullah. Orang ini adalah orang pilihan yang terbaik. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Orang ini adalah yang paling dicintai di antara orang di muka bumi ini. Karena yang paling pertama, paling utama dalam mengajak kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Maka beliaulah ahabbu ahlil ardi, orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ajaballahu fi da'watihi, Allah akan kabulkan dakwahnya. Wa da'an nas ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, dan orang ini mengajak manusia kepada apa-apa yang Allah kabulkan padanya doanya. Wa amila salihan fi ijabatihi, dan beramal saleh dengan apa yang Allah kabulkan untuknya. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sungguhnya aku adalah orang muslimin atau dari kalangan muslimin. Hada khalifatullah. Ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Alhamdulillah, lihatlah pujian Al-Hasan Al-Basri kepada seorang dai. Maka semangatlah untuk menjadi dai ilallah. Semangatlah untuk menjadi seorang yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah. Jangan berpikir yang lain. Jangan berpikir bekerja di kantor departemen agama. Jangan berpikir kerja di kantor terjemahan untuk dapat uang. Jangan berpikir untuk jadi selebgram. Jangan berpikir untuk menjadi YouTuber. Jangan. Berpikirlah menjadi seorang yang paling tinggi, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih baik dari orang ini? Lihat kalimatnya. Wa man ahsanu qawlan
Mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah SWT? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajak kepada Allah, kepada tauhid wa sunnah. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala. Ini masih ataf atas kalimat sebelumnya. Bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, dan bab tentang ucapan Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, sesungguhnya aku tidak termasuk golongan musyrikin. Ikhwani fillah, a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah perlu ada jenjang yang namanya tadribud du'at, bimbingan calon dai. Karena kalian adalah calon dai ilallah, calon pembimbing manusia, calon Habibullah, calon apa dikatakan oleh Hasan al-Basri, waliullah, calon orang yang terbaik, yaitu orang yang ucapannya mengajak manusia kepada tauhid wa sunnah. Barakallahu fiikum. Syarahnya kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Ma zilna fi awwal bab
ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala bab mengajak kepada persaksian tauhid la ilaha illallah, dan bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat ini dibawakan di dalam bab tentang dakwah kepada tauhid. Karena disebutkan dalam ayat ini nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam Allah perintahkan untuk mengikrarkan dakwahnya, yaitu dakwah tauhid. Qul, ada fi'lu amrin, katakanlah, yani yajib alaika an taqul, wajib atasmu wahai Rasul untuk berkata, inilah jalanku yang lurus, inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan idza su'iltum su'alan ma huwa tariqur rasul, fa hadzal jawab. Kalau kalian ditanya apa jalan Rasul? Jalan Rasul adalah dakwah ila tauhid. Karena nabinya disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah yang maha tinggi sebutannya berkata kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi da'wah allati ad'u ilaiha, dakwah ini yang aku mengajak kepadanya, wa tariqah allati ana 'alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya adalah ad-du'a ila tauhidillah, mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awthan, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk berhala-berhala, tidak untuk awthan, tidak untuk sesembahan lainnya. Walintiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan mengajak untuk berakhir pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatannya. Jalan ini semua sabili, katakan bahwa ini jalanku. Qul hadhihi sabili, katakan ini semua jalanku. Yang sudah disebut tadi, mengajak pada tauhid, mengajak untuk beribadah pada Allah, mengajak untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk tidak bermaksiat. Ini semua sabili, inilah jalanku. Wa tariqati, ini caraku. Wa da'wati, ini dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Aku mengajak kepada Allah saja, sendirinya, tidak sekutu baginya. Ala basirah, di atas basirah.
ay basiratun bidalik wa yaqin ilmin minni bihi. Ala basirah, atas ilmu pengetahuan tentangnya. Tentang apa? Tentang tauhid. Ala ilmin wa yaqin, dan di atas keyakinan. Yaqin ilmin, ilmu yang meyakinkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ciri-ciri dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti dakwahnya ahlus sunnah, dakwahnya mereka yang mengajak kepada sunnah, mesti memiliki dua ciri tadi. Apa yang pertama? Bahwa al-ikhlas. Mengapa? Karena kalimatnya ad'u ilallah. Aku mengajak hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Kebanyakan duat yang kelihatannya seorang dai, sepertinya dia seorang ustaz seakan-akan, tapi biasanya atau kebanyakan mereka mengajak pada dirinya. Lihatlah saya, ikutilah saya. Bukankah saya hebat? Bukankah saya tinggi? Bukankah saya pandai? Bukankah saya mengajak pada dirinya? Seperti kampanye, mengajarkan untuk membesarkan dirinya. Tetapi dakwatut tauhid mengajak untuk beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Yang kedua, ala basirah. Ini ciri kedua, ala ilmin. Ada orang yang ikhlas benar-benar mengajak pada Allah, tapi saya nggak punya ilmu. Apa jadinya? Orang baru taubat kemarin diajak dakwah, maka dia berdakwah dengan apa? Dengan kebodohan, tidak dengan ilmu. Padahal Nabi mengajarkan, ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku, ad'u ilallah ala basirah. Ad'u ilallah ala basirah. Man? Ana wa man ittaba'ani. Perhatikan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya dalam ayat ini. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Jangan mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW kalau dakwanya tidak demikian. Tidak ala ilmin dan tidak ala ikhlasin, maka jangan mengaku pengikut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aku mengajak kepada Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aydan man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, wa yad'u ilaihi ala basiratin aydan, dan mengajak kepada Allah di atas ilmu juga. Siapa? Man ittaba'ani wa saddaqani, yang mengikuti aku dan membenarkan aku. Berarti ahlus sunnah. Ini dakwah ahlus sunnah. Dakwah ahlus sunnah ala al-ikhlas, ala ilmin. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruhu, yang masih berkait dengan perintah qul, katakanlah subhanallah. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak pada Allah di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku, dan ucapkan pula subhanallah, yang maknanya maha suci Allah, yang berarti tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu, mensucikan, membersihkan Allah dari segala aib. Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Wa ta'ziman, dan pengagungan kepadanya. Min an yakuda lahu syarikun, yakni maha suci Allah tidak mungkin memiliki sekutu-sekutu, tidak mungkin memiliki tandingan-tandingan, tidak mungkin memiliki saingan-saingan fi mulkihi,
dalam kekuasaannya, au ma'budin siwah, dan tidak mungkin pula ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan disuruh pula masih maf'ul dari kalimat qul. Qul wa ma ana minal musyrikin, dan ucapkan pula bahwa aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi, yakni berkata bahwa aku berlepas diri dari semua yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Aku berlepas diri dari semua musyrikin. Lastu minhum walahum minni. Aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan aku. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Berbeda kalimat saya tidak syirik dengan kalimat saya bukan musyrikin. Berbeda. Kalau kalimat saya tidak berbuat syirik, la usyrik, saya tidak berbuat syirik, belum tentu dia berlepas diri dari musyrikin. Tetapi kalau sudah berkata wa ma ana, aku tidak termasuk minal musyrikin, maka berarti jelas dia tidak berbuat syirik dan tidak bergabung bersama musyrikin. Perhatikan ikhwanuddin a'azakumullah, ayyuhuma a'am, mana yang lebih umum, kalimat pertama atau kalimat kedua, la usyrik atau ma ana minal musyrikin? Kalimat kedua a'am. Sebab ada orang yang bersama musyrikin, bercengkrama, bantu membantu, dukung mendukung, ketika ditegur, saya tidak berbuat, saya tidak syirik, mereka aja yang syirik, teman-teman saya, grup saya berbuat syirik, saya tidak. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau engkau tidak berbuat syirik dan engkau menganggap kesyirikan itu adalah sesuatu yang merusak tauhid, maka hendaklah engkau ingatkan kawan-kawanmu untuk meninggalkan kesyirikan, dan engkau jangan bergabung dengan mereka, jangan berjalan bersama mereka. Engkau hendaklah berlepas diri dari mereka karena mereka musyrikin. Maka yang kedua ini lebih aam daripada yang pertama, kalimat la usyrik, saya tidak syirik. Iya, kamu tidak berbuat syirik, tapi kamu bersama musyrikin, mendukung musyrikin, membantu musyrikin. La. Yang diperintahkan adalah hendaklah engkau meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan musyrikin. Tidak mendukungnya, tidak membantunya. Tidak kemudian mengatakan bahwa kesyirikanmu juga baik. Tidak demikian. Tetap harus mengingkari, dan itu sunnahnya para anbiya. Sunnahnya para anbiya. Dalam ayat mana dikatakan sunnahnya anbiya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Man yang bersamanya? Manhum? Al-anbiya. Silakan lihat tafsirnya. Disebutkan walladzina ma'ahu ay minal anbiya. Ada contoh teladan pada diri Ibrahim dan para nabi. Apa itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Contoh teladan yang baik pada para anbiya, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi adalah ketika mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Qad bada baina wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah muncul antara kami dengan kalian adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian.
Benci kepada orang yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakannya dengan makhluk. Benci kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak pantas disamakan dengan Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan. Selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja dan tidak beriman pada yang lain. Berarti kalimat ini adalah kalimatnya para anbiya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa qul subhanallah wa qul wa ma ana minal musyrikin. Dan katakanlah aku tidak termasuk golongan orang musyrik. Tidak bergabung bersama mereka. Di dalam syarh An-Nawazil atau syarh Manazil dikatakan yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas, disebutkan ala basirah. Basirah yang kita tafsirkan apa? Ilmu. Kenapa disebut basirah? Kalimat basirah diambil dari kata basar. Basar itu pandangan, mata. Kata beliau dalam syarh An-Nawazil atau syarh Al-Manazil, yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilmi. Ingin menyambungkan kalian dengan pendalilanmu terhadap derajat ilmu yang paling tinggi. Apa derajat ilmu yang paling tinggi? Ada ilmu al-yaqin, ada ain al-yaqin. Ilmu al-yaqin masih dibagi-bagi lagi. Ada ilmu rajih, ada yang meyakinkan, ada yang mutawatir dan seterusnya. Kalau yang marjuh dan yang syak tidak termasuk ilmu. Ilmu yang rajih ke atas sampai yakin. Baik. Adapun ainal yakin melihat sendiri. Ainal yakin. Kalau engkau mendapatkan berita dari saudaramu, dari sahabatmu, saya melihat kejadian begini-begini. Atau ada berita begini-begini, kamu akan tanya, dari siapa kamu dengar? Ternyata dia menjawab, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Itu yang namanya basirah. Ai basartu bi'aini. Basartu bi'aini. Aku melihat dengan mataku. Faqala, maka dikatakan dalam syarhil manazil, Allah ingin menyebutkan derajat ilmu yang paling tinggi. Wahiyal basirah. Allati yakunu nisbatal ma'lumi fiha ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal basar. Yaitu sebuah ilmu yang nisbatal ma'lumi fiha ilal qalb, yang kaitannya ilmu itu dengan hati seperti kaitan apa yang dilihat kepada mata. Seperti apa yang dilihat kepada mata. Qala Allah fil Qur'anil 'azim. Meyakinkan enggak? Meyakinkan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis sahih. Meyakinkan enggak? Meyakinkan. Baik, sekarang kamu berkata, saya lihat bahwa tiang itu bengkok. Meyakinkan enggak? Hah? Yakin? Kamu lihat sendiri kok. Iya, kamu katakan yakin. Padahal masih ada tipuan-tipuan mata. Misalnya kamu masukkan tongkatmu ke dalam air. Akan begitu kelihatannya. Padahal tongkat itu lurus. Kamu melihat
Kok bengkok tongkat saya? Diangkat masih lurus. Tetapi yang ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha. Enggak ada keraguan padanya. La miryata fiha. Enggak ada keraguan padanya. La syakka fiha. Enggak ada syak, enggak ada miryah. Tidak ada keraguan sama sekali. Berarti mana yang lebih meyakinkan? Nah, qaulullah ta'ala fil Qur'anil azim. Itu adalah sesuatu yang hak, yang meyakinkan, yang keyakinannya seperti apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Kalau kamu sudah menyatakan atap ini putih, apakah kamu bisa dibikin ragu oleh orang lain? Enggak, itu sungguhnya bukan putih. Itu coklat. Kamu akan bantah habis-habisan. Mengapa? Saya lihat sendiri. Kamu akan kokoh. Silakan ditashkik, dibikin ragu oleh syubhat sekian banyak orang, kamu akan kokoh karena meyakinkan. Baik. Para anbiya dan para pengikut para anbiya mengajak kepada Allah di atas ilmu yang meyakinkan, yaitu basirah. Yang nisbatul ma'lumi fiha ilal qalbi ka nisbatil mar'i ilal ain ilal basar. Yang ukuran keyakinannya kepada hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Sangat meyakinkan. Wa hadhihi hiyal khasisah allati ikhtassa biha as-sahabah. Dan inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Mengapa? Para sahabat melihat Rasulullah SAW sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat bagaimana Rasulullah SAW berkeringat di musim dingin yang sangat dingin ketika menerima wahyu. Para sahabat melihat. Melihat bagaimana Rasulullah SAW gemetar ketika menerima wahyu. Melihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya, berbicaranya, ucapannya. Maka semua itu sangat meyakinkan. Baik, ini keistimewaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. An sa'iril ummah, di atas seluruh umat-umat ini yang paling istimewa adalah para sahabat karena ilmunya basirah. Langsung melihat sendiri Rasulullah SAW dan melihat turunnya wahyu. Wa hiya a'la darajatil ulama. Kalau basirah adalah a'la darajatil ilm, berarti para sahabat a'la darajatil ulama. Kalau basirah, pandangan langsung, ainal yakin adalah setinggi-tinggi ilmu, berarti para sahabat adalah setinggi-tinggi ulama. Ulamanya para ulama. Karena mereka melihat langsung Rasulullah SAW dan menerima langsung dari Nabi ghadban tariya. Ghadban tariya itu fresh, masih segar, langsung dari mulut Rasulullah SAW yang mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini keistimewaan mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ay ana wa atba'i 'ala basirah. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW berarti dakwahnya di atas ilmu. Siapa yang mengajarkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW berarti dia berdakwah di atas ilmu. Wa qila man ittaba'ani atafun 'alal marfu'i fi ad'u. Tetapi dikatakan pula bahwa kalimat wa man ittaba'ani ma'tufnya kepada yang marfu dari kalimat ad'u. Berarti aku mengajak dan juga pengikut-pengikutku mengajak. Ana ad'u ila Allah 'ala basirah wa man ittaba'ani, dan yang mengikuti aku kadzalik. Demikian pula yad'u ila Allah 'ala basirah, juga sama mengajak kepada Allah di atas basirah. Wa 'alal qaulaini fal ayatu tadullu 'ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'ina ila Allah ta'ala. Maka dengan dua tafsir, dua-duanya menunjukkan bahwa pengikut-pengikut beliau, pengikut Rasulullah SAW adalah ahlul basair, orang-orang yang berpegang dengan ilmu.
Ad-da'ina ila Allah Ta'ala, yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak pada dirinya, tidak mengajak pada kelompoknya, tidak mengajak pada organisasinya, tidak mengajak pada partainya, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ih. Siapa yang tidak begitu, maka bukan pengikut beliau. Siapa yang tidak mengajak kepada Allah, siapa yang tidak mengajak di atas ilmu, maka bukan pengikut beliau alaihi salatu wassalam alal haqiqah wal muwafaqah. Pada hakikatnya tidak mengikut Nabi, dan dilihat dari muwafaqahnya, kecocokannya juga tidak cocok. Wa in kana min atba'ihi alal intisab, walaupun mengaku pengikut-pengikutnya. Intisab itu mengaku-ngaku. Wad-da'wa juga sama, pengakuan-pengakuan. Saya Muslim, saya Sunni, saya Salafi, saya pengikut Nabi, saya pengikut Rasul, saya pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Itu adalah intisab wad-da'wa. Intisab menisbatkan diri kepada sunnah. Wad-da'wa pengakuan. Tetapi pengakuan tidak diterima tanpa bukti. Pengakuan tidak diterima tanpa bukti. Apa buktinya? Dua ini tadi. Mengajak kepada Allah murni, tidak mengajak pada kelompoknya, pada pribadinya atau pada organisasinya, tidak mengajak pada ta'assub, tapi mengajak pada Allah. Dan yang kedua, ala ilmin, ala basirah, di atas ilmu. Itu ciri-cirinya. Kalau tidak ada dua itu, silahkan mengaku-ngaku, tidak diterima. Silahkan mengaku-ngaku, tidak diterima. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya, in kuntum sadiqin. Kalau kalian memang jujur ahlu sunnah, kalau kalian memang jujur pengikut Rasul, hatu burhanakum, tunjukkan buktinya. Ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan harus sesuai dengan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah dikatakan bahwasanya kalimat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku, faedahnya sangat besar. Yaitu bahwa pengikut Rasulullah SAW harus ikhlas dalam berdakwah dan harus di atas ilmu. Kalau tidak demikian, jangan mengaku-ngaku pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif rahimahullah, fihi masail. Padanya ada beberapa masalah. Dan biasanya beliau menyatakan masalah maksudnya faedah. Ada beberapa faedah. Minha, di antaranya at-tanbih 'alal ikhlas. Ayat ini mengingatkan kita untuk ikhlas. Lianna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia kalau mengajak kepada hak katanya, ternyata mereka mengajak kepada dirinya sendiri. Ingin membesarkan dirinya, ingin diikuti, ingin ditaati, ingin disanjung, itu kebanyakan manusia. Yang kedua, annal basirah minal fara'id. Faedah kedua, bahwa basirah, ilmu adalah satu keharusan, satu kewajiban. Tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Maka jangan orang-orang yang masih baru taubat, baru mengerti, baru tahu, bahkan baru sholat, hari itu diajak dakwah. Ayo kita dakwah. Apa yang mau disampaikan? Mau menularkan kebodohannya pada manusia? Mau dongeng cerita-cerita yang dia pernah dengar di zaman jahiliyah? Dia nggak ngerti apa-apa, baru bertobat kemarin. Maka faedah kedua, ilmu adalah harus dalam berdakwah. Yang ketiga, anna min dalaili husnit tauhid, di antara bukti bagusnya tauhid, annahu tanzihun lillahi ta'ala 'anil masabbah. Di antara bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah dari segala perkara yang jelek.
Yang keempat, wa min qubhi syirki kauduhu masabbatan lillah, dan merupakan kejelekan syirik. Di antara yang menunjukkan jeleknya syirik, karena kesyirikan itu masabbatan lillah, mencerca Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ketika dia berbuat syirik, menyembah selain Allah, seakan-akan dia berkata bahwa benda tadi sama dengan Allah. Astagfirullah, itu cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibadul muslim anil musyrikin, la yasiru minhum. Yang kelima, dijauhkannya seorang muslim, atau hendaklah seorang muslim menjauh dari musyrikin. Jangan bergabung dengan mereka walau lam yusyrik. Jangan bergabung dengan mereka walaupun tidak syirik. Intaha. Selesai ucapan al-musannif. Ucapan musannif, kalian kasih stabilo, kasih garis atas, kasih kotak merah, terserah, untuk diingatkan bahwa ini harus dihafal. Ucapan beliau musannif tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala, hadihi sabili ad'u ila Allah. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na qoulihi ta'ala ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.